Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa dan pendengar Klik Sunnah TV dimanapun anda berada, serta hadirin tablik akbar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di salah satu taman-taman surga, bermajelis ilmu di Masjid Abdurrahman bin Auf, spesial dalam tablik akbar, dibersamai guru kita, beliau Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala, mengangkat tema yang spesial, dahsyatnya hisab di akhirat. Tablik akbar ini diselenggarakan oleh Takmir Masjid Abdurrahman bin Auf dan Klik Sunnah TV, disiarkan langsung dari Masjid Abdurrahman bin Auf, Bantul, Yogyakarta. Didukung oleh Klik Sunnah, Seroja Al-Banjari, Official, Muslim Baker Chapter Yogyakarta, Al-Qaswa, dan Peduli Muslim. Silakan siapkan diri, luruskan niat dan catat faedah yang akan disampaikan. Sebelum masuk pada materi tablik akbar, kami sampaikan bagi jamaah yang hadir, mohon jamaah mengisi soft di depannya masih kosong selama tablik akbar berlangsung. Dan kami sampaikan tablik akbar ini berlangsung kurang lebihnya hingga waktu Isya. Hari ini 14 Zulhijjah 3 Juli. Isya jatuh pada pukul 18:50 waktu Indonesia Barat. Selepas kumandang adzan Isya nanti akan dilanjutkan sesi materi ataupun masuk pada sesi tanya jawab. Oleh karenanya kami sampaikan bagi pemirsa dan hadirin, seluruh pertanyaan dilayangkan melalui nomor WhatsApp yang tertera di dinding-dinding masjid dan juga tertera di layar kaca pemirsa. Kami sampaikan pada ayah dan bunda yang membawa putra-putrinya untuk mengkondisikan menjaga selama di lingkungan Masjid Abdurrahman bin Auf. Dan kami sampaikan pastikan alat komunikasi telah dikondisikan, terutama alarm aplikasi waktu sholat agar dapat diperhatikan. Dan jamaah dilarang merekam baik dalam bentuk video maupun audio serta mengambil gambar kecuali panitia yang bertugas. Kiranya demikian jadi informasi dan maklumat bagi seluruh hadirin. Dan kepada guru kita, beliau Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة جزاك الله خير وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam 14 Zulhijjah 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Abdurrahman bin Auf, daerah istimewa Yogyakarta, dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema dahsyatnya hari hisab, azamatu yaumil hisab, dahsyatnya hari hisab di hari kiamat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia,
kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para jamaah Masjid Abdurrahman bin Auf, daerah istimewa Yogyakarta yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema azamatu yaumil hisab, dahsyatnya hisab di hari kiamat. Dan tema ini kalau kita perhatikan dengan seksama adalah bagian dari pembicaraan di dalam agama Islam yang berkaitan dengan akidah. Jadi kalau orang ingin belajar agama Islam, maka ada 4 hal yang perlu dia pelajari. Yang pertama, perkara yang berkaitan dengan akidah. Yang kedua, yang berkaitan dengan ibadah. Yang ketiga, yang berkaitan dengan muamalah. Dan yang keempat, berkaitan dengan adab dan akhlak. Akidah adalah ma ya'taqiduhu al-muslim fi qalbihi i'tiqadan jaziman la yatatarraqu syakkun wala raib. Sesuatu yang diyakini oleh setiap muslim di dalam qalbunya, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Itu berkaitan dengan akidah. Sesuatu yang diyakini oleh setiap muslim di dalam qalbunya dengan keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Seperti perkara akidah, al-iman billah, beriman kepada Allah, wal iman bimalaikatih, dan beriman kepada para malaikatnya, wal iman bikutubih, dan beriman kepada kitab-kitabnya, wal iman birusulih, beriman kepada para rasulnya, wal iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal iman bil qadari khairihi wa syarrih, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Nah, apa yang kita pelajari pada malam ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan di dalam kalbu setiap muslim, yang keyakinan itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kalau kita pelajari akidah yang mana yang kita pelajari malam ini? Akidah yang berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Jadi termasuk akidah itu rukun iman. Kemudian nanti ada pembahasan-pembahasan lain termasuk perkara akidah. Di antaranya keyakinan seorang muslim terhadap Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu perkara akidah. Di antaranya keyakinan seorang muslim terhadap sahabat Nabi radhiyallahu anhum, itu perkara akidah. Keyakinan seorang muslim tentang sikap dia sebagai seorang rakyat kepada pemimpin yang sah dari kaum muslimin, itu perkara akidah. Kemudian keyakinan dia tentang asmaul iman, nama-nama, istilah-istilah keimanan di dalam agama Islam. Apabila ada orang beriman disebut sebagai mukmin, apabila ada orang Islam disebut sebagai muslim. Apabila orang muslim mengerjakan perbuatan dosa besar disebut sebagai apa? Apakah dia sebagai munafik, fasik, atau kafir? Ini dibicarakan dalam perkara akidah. Nah, yang kita pelajari pada malam ini adalah berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Salah satu potret pemandangan dari beriman kepada hari akhir adalah
al-qiyamatul kubra, kiamat yang besar yang di dalamnya nanti ada peniupan sangkakala, kemudian ada kebangkitan seluruh makhluk setelah diwafatkan, kemudian ada pengumpulan makhluk di padang mahsyar, kemudian ada pemberian syafaat, lalu setelah itu ada kedatangan Allah dan para malaikatnya bersaf-saf, lalu setelah itu diberikan buku catatan amal, dan setelah itu baru dihisab. Kemudian setelah itu baru ada timbangan, kemudian setelah itu baru ada berjalan di atas sirat, lalu setelah itu ada telaga, lalu setelah itu ada surga dan neraka. Jadi pembicaraan kita berkaitan dengan perkara akidah. Akidah yang mana? Berkaitan dengan rukun iman. Rukun iman yang mana? Rukun iman yang kelima, al-iman bil yaumil akhir, yang salah satu pembicaraan beriman kepada hari akhir adalah terjadinya kiamat kubra, kiamat yang besar. Salah satu pemandangan di kiamat yang besar kelak adalah perkara hisab yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa tema ini penting karena berkaitan dengan akidah, dan akidah adalah pondasi dasar keislaman. Islam seseorang tidak akan tegak berdiri menghasilkan amalan, menghasilkan ibadah, menghasilkan akhlak, menghasilkan adab, menghasilkan muamalah, kecuali dengan akidah yang benar. Kecuali dengan akidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biidzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan sebuah kalimat yang baik? Kalimat yang baik adalah akidah, yaitu la ilaha illallah, sebagaimana ditafsiri oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir di generasi sahabat. Akidah, perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kokoh dan batangnya menjulang ke langit, memberikan buah-buah di setiap tahunnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah bagaikan akar pada sebuah pohon. Akidah bagikan ruh pada sebuah tubuh manusia. Akidah bagaikan sebuah pondasi dalam sebuah bangunan. Syekhna Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Muhaddits Baqiyatus Salaf, ulama tersisa dari ulama salaf, Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullahu taala, beliau berkata, al-ikhlas, keikhlasan itu sinonim dari akidah. Minal amal bimanzilatir ruh minal jasad. Akidah yang benar, yaitu keikhlasan, tauhid, jika dikaitkan dengan amalan, dia seperti ruh pada tubuh. Wa bimanzilatil asas minal bunyan, dan seperti pondasi dalam sebuah bangunan. Apabila ada tubuh, sebuah tubuh, tidak ada ruhnya, maka tidak bisa diambil manfaatnya. Begitu juga apabila ada sebuah bangunan, tidak ada pondasinya, maka tidak bisa diambil manfaatnya. Maka tema kita ini berkaitan dengan akidah. Di situ pentingnya tema ini. Saya ingin mengajak kepada yang hadir ini bahwa tema ini bukan tema sembarangan. Tema ini adalah tema dasar, tema
prinsip dasar seorang muslim yang tidak ada niqash di dalamnya, tidak ada dialog di dalamnya. Kami seorang muslim meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa ada hisab di hari kiamat. Dan hisabnya dahsyat. Mau Anda sepintar apapun retorika yang Anda sampaikan, penjelasan yang Anda sampaikan, tetapi merubah akidah ini tidak akan kami percayai. Kita tidak perlu dialog dalam hal ini. Kita meyakini bahwa ada hisab kelak di hari kiamat untuk setiap manusia. Maka disinilah pentingnya perkara akidah, yang kalau seandainya akidahnya rusak, maka tidak ada amal apalagi pahala. Lihat orang munafik ketika akidahnya rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik mereka adalah orang-orang yang menipu Allah, dan Allah membalas tipuan mereka. Apabila mereka bangun mendirikan sholat, mereka bangun dalam keadaan malas. Lihat, malas. Kenapa? Orang munafik akidahnya rusak, riya. Yura'unan nas, mereka riya, ingin menampakkan amalan di hadapan manusia agar dipuji, atau ingin memperbagus amalan di hadapan manusia agar dipuji. Akhirnya malas. Begitulah potret akidah yang rusak. Malas beramal, apalagi dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu, itu ayat yang saya sebutkan tadi, surah An-Nisa ayat 142. Lihat, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang akidah yang buruk menyebabkan tidak diterima amal. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulihi wa la yutuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Dan tidak ada yang menghalangi dari mereka orang munafik yang rusak akidahnya untuk diterima dari mereka sedekah-sedekahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, rusak akidahnya, tidak diterima amalnya. Maka tema ini penting, apalagi di zaman ini yang pertama. Tema ini penting karena berkaitan dengan akidah, dan akidah adalah pondasi dasar keislaman. Urgensi tema ini yang kedua adalah, tema ini penting karena kita di zaman media sosial. Orang menyebarkan syubhat dan syahwat seenak perutnya. Dan yang menjadi korban adalah orang-orang yang tidak pernah duduk di majelis ilmu, belajar ilmu secara sistematis, sehingga tidak memiliki dasar ilmu yang kokoh. Apa saja ada syubhat, langsung terombang-ambing akidahnya, bingung mau jawab bagaimana. Maka tema ini penting, terutama di zaman sekarang saat orang-orang menyebarkan syubhat yang begitu mudah dan begitu masif mengurusak, mengobok-obok akidah Islam. Nanti ada yang meragukan tentang hisab, ada yang meragukan tentang, bahkan paling terakhir meragukan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijadikan sebagai bahan podcast, ngobrol orang-orang fasik, orang-orang yang tidak pernah belajar agama Islam, kemudian membicarakan tentang agama seenak perut dia. Maka ini benteng, tema ini benteng untuk mengcounter akidah-akidah rusak yang tersebar di tengah masyarakat akibat mudahnya kaum muslimin mengakses informasi, tetapi sulit untuk
meneliti mana informasi yang baik, mana informasi yang buruk, dan seterusnya. Itu urgensi yang kedua. Tema ini penting karena berkaitan dengan membentengi diri dari akidah yang rusak akibat syubhat-syubhat yang tersebar. Yang ketiga, akidah atau tema ini penting dilihat dari sisi tema ini adalah hal gaib. Dan hal gaib, siapa yang mengimaninya, maka dia berarti merupakan orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim, itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Sifat karakteristik dari orang yang bertakwa salah satunya adalah yang beriman kepada hal gaib. Hisab gaib. Tidak pernah ada orang yang melihat hisab di dunia dengan mata kepalanya secara langsung dalam keadaan jaga. Tidak pernah. Maka tema ini penting karena berkaitan dengan status ketakwaan seorang muslim. Yang percaya kepada hisab berarti dia percaya kepada hal gaib. Yang percaya kepada hal gaib berarti dia percaya dia termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, pentingnya tema ini. Tema ini adalah pembicaraan berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Dan semua perkara yang berkaitan dengan kehidupan setelah kematian, yang berkaitan dengan perkara kehidupan setelah berpisahnya ruh dari jasadnya, maka itu sangat penting untuk qalbu seorang muslim. Saya ulangi, semua perkara materi ustadz pendakwah yang berkaitan dengan kehidupan setelah kematian adalah sangat penting untuk kebaikan qalbu seorang muslim. Dan kebaikan qalbu seorang muslim dituntut di dalam agama Islam. Karena hanya orang yang baik qalbunya yang akan semangat beribadah, takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berkata, a'malul qulub hiyal asl wa a'malul jawarih tabi'atun wa mukammilah. Amalan-amalan qalbu, bertawakal, bersyukur, bersabar, ridho terhadap pemberian Allah, berharap, rasa takut, rasa cinta, dan lain-lain dari amalan qalbu, itu adalah pokok dasar dalam ibadah seorang muslim. Adapun amalan lahiriah seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, berdoa, itu adalah pengikut dari amalan qalbu dan penyempurna dari amalan qalbu. Kalau berarti konsekuensinya, kalau ada orang malas berdoa, malas sholat malam, habis subuh di hadapannya ada HP, ada mushaf, dan dia memegang handphone, maka itu berarti bermasalah dengan qalbunya. Karena qalbu adalah pokok dasar beramal. Pokok dasar beramal. Dan amalan-amalan lahiriah, sholat, puasa, zakat, haji yang saya sebutkan tadi, itu hanya ikutan dari amalan qalbu. Kalau qalbunya baik, maka berarti dia semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau qalbunya baik, mempunyai rasa takut, maka dia akan menjauhi maksiat
walaupun tidak ada yang melihatnya, seperti perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Dan perkataan ini camkan dari seorang imam ahlus sunnah kepada orang-orang yang kebiasaan dan kecanduan bermaksiat saat sendirian. Beliau mengatakan, idza khalauta fala qul khalautu walakin qul alladhi khalaqa adh-dhanama ya'ni. Jika engkau sedang bersendirian, tidak ada seorang pun, maka jangan katakan aku sedang sendirian, tetapi tancapkanlah di dalam kalbu yang menciptakan kegelapan sedang melihatku. Malu di hadapan manusia, sembunyi-sembunyi kalau haram. Minan nas wala yastakhfuna min Allah. Sembunyi dari manusia tetapi tidak sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum, padahal Allah bersama mereka. Idh yubayyituna ma la yarda minal qaul, ketika ia di malam hari mengerjakan hal-hal dan mengucapkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, amalan qalbu adalah pokok dasar dari amalan lahiriah. Nah, mengingat hisab, salah satu kehidupan setelah kematian, salah satu perkara setelah kematian adalah bermanfaat untuk kalbu kita. Coba antum amalkan perkataan dari Abu Ali Ad-Daqqaq, ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Beliau mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalath. Siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, segera bertobat. Coba ingat hisab sekarang. Salah satu perkara dahsyat setelah kematian, yaitu adanya hisab yang akan kita pelajari nanti. Maka niscaya dia akan segera bertobat, segera berhenti dari maksiatnya, segera berhenti dari kecanduan maksiatnya. Kenapa? Karena akan dihisab. Akan dihisab. Dan saya setiap mengisi tentang masalah hisab, saya senantiasa mengatakan bahwa sebenarnya sebelum berbicara hisab di hari kiamat, alangkah indahnya seseorang berbicara tentang muhasabah di dunia. 2 hari yang lalu saya ngobrol dengan kawan saya, Al-Ustadz Al-Fadhil, akhi fillah, Dr. Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Kemudian beliau menasihati, Din, jangan sampai kita menyesal kelak. Maksud antum? Kata beliau, jangan sampai kita kelak mengatakan, ya laitani, alangkah menyesalnya aku. Terutama untuk adik-adik saya yang berumur belasan tahun, adik-adik saya yang berumur 20-an tahun, 30-an tahun, atau yang seumuran dengan saya. Jangan sampai kita menyesal kelak ketika sudah berumur 60-an tahun, sisa-sisa umur hanya sedikit sekali, mengatakan, ya laitani, alangkah menyesalnya aku. Alangkah menyesalnya aku, coba aku dahulu qara'tul Quran, coba aku dahulu membaca Al-Quran minimal setengah halaman atau 1 halaman. Alangkah menyesalnya aku. Ya laitani, alangkah menyesalnya aku, coba aku dulu baca hafal 1 ayat dari umur belasan tahun. Niscaya umur 40-an tahun sudah hatam hafal Al-Quran tanpa harus masuk mahat tahfidz. Ya laitani, alangkah menyesalnya aku, coba dahulu aku bersedekah walau setiap hari hanya sekitar berapa ribu rupiah.
sudah terkumpul seketika berumur 60-an, ratusan ribu, mungkin jutaan, ratusan juta rupiah. Ya laitani qumtu laila walau raka'atain. Alangkah menyesalnya aku. Coba dari mulai muda aku mengerjakan sholat malam walau cuma 2 rakaat. Ditambah dengan witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Sudah berapa ratus ribu rakaat yang kulakukan setiap malam ketika aku berumur 60 tahun. Wahai para ikhwah, kita belum berumur 40 tahun. Entah kita hidup masih hidup besok hari atau tidak. Jangan sampai kita menyesal. Nah, itu pembicaraan kapan? Hisab, muhasabah, bukan hisab. Muhasabah. Dan muhasabah amaliyah qalbiyah, amalan qalbu, menghitung-hitung dosa. Dan ada pemandangan yang sangat menarik dari para salafus saleh ketika muhasabah. Mereka setelah muhasabah bukan hanya sekedar muhasabah, tetapi bermuhasabah bukan hanya pada dosa, tapi muhasabah pada amal saleh. Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitab beliau Adabud Dunya wad Din, tata cara muhasabah an yatasaffahal insan ma kana naharuhu, yang artinya ketika dia di malam hari sebelum dia tidur, coba dia duduk berpikir dari mulai dia bangun tidur apa yang sudah dia kerjakan sampai tidur kembali. In kana muhsinan amdahu, kalau seandainya dia melihat dirinya sudah beramal baik, maka dia lanjutkan itu. Wa in kana musian istadrakahu, kalau seandainya dia beramal buruk, maka dia perbaiki. Kalau ada keburukan itu berkaitan dengan orang lain, malam itu juga dia minta halal. Itu muhasabah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menarik juga, kalau tadi para salafus saleh sampai berkata muhasabah, misalkan nih, tadi pagi setelah sholat subuh saya baca Quran, tapi cuma setengah lembar. Kenapa tidak 1 lembar? Muhasabah yang indah dari seorang para salafus saleh. Oh, saya tadi bersedekah 2.000 rupiah. Kenapa enggak 4.000? Kalau tadi saya sholat malam cuma 2 rakaat, kenapa enggak nambah? Itu muhasabah yang indah dari generasi terbaik dari umat Islam. Yang menarik lagi muhasabah yang lain adalah mereka setelah muhasabah, mereka menghukum dirinya apabila ketinggalan sebuah amal saleh atau bahkan melanggar larangan. Seperti disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aqaba nafsahu ba'da muhasabatihi. Beliau menghukum diri beliau setelah beliau muhasabah, ternyata ada sholat asar yang ketinggalan berjamaah. Apa hukumannya? Beliau bersedekah dengan sebidang tanah seharga 100.000 dirham. Cara menghitungnya mudah. 1 dirham itu sama dengan 2,975 gram perak. 2,975 gram perak kali 100 dirham kali harga perak hari ini, maka akan keluar sekian miliar ketinggalan sholat asar berjamaah. Ini dulu semestinya yang dikerjakan sebelum membicarakan hisab di hari kiamat. Muhasabah,
menghitung dosa. Dan para ulama salaf memiliki metodologi tersendiri saat muhasabah. Tetapi karena tema kita hisab, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke permasalahan tadi. Urgensi yang keempat dari hisab, mempelajari hisab, orang akan qalbunya menjadi baik. Di antaranya ta'jilut taubah, segera bertobat karena akan dihisab kelak di hari kiamat. Kemudian yang kedua, qana'atul qalb, puas hati atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mengingat hisab dan ada nanti ketika kita berbicara tentang ada pemandangan hisab, hanya ada antara hamba dengan Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'min yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah mendekat kepada orang beriman pada hari kiamat. Thumma yada'u kanafahu alaihi wa yasturuhu rabbuh. Lalu Allah meletakkan penutupnya dan Allah menutupi hamba tersebut. Tidak ada kecuali antara dia dengan Allah pada satu. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah. Orang Pak kalau sudah mikir ini, rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, iri kepada orang lain. Saya pernah ditanya oleh seorang ibu-ibu, "Ustadz, apa obat iri?" Langsung saya tanya, "Kenapa iri?" Itu semua akan memberatkan hisab kelak di hari kiamat. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumtu ala babi jahannam, babin nar." Aku berdiri di pintu neraka. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattala'tu fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku melihat penghuni kuntu ala babil jannah. Qumtu ala babil jannah. Aku melihat, aku berdiri di hadapan pintu surga. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku melihat penghuni terbanyak orang-orang di surga adalah orang fakir miskin. Ainal aghniya? Mana yang kaya raya? Ashabul jiddi mahbusun. Orang-orang kaya mereka ngantri untuk dihisab. Lama antriannya. Yadkhulu fuqara'ul jannah qabla al-aghniya bi 500 'am. Orang miskin masuk ke dalam surga sebelum orang kaya 500 tahun lamanya. Terdiam ibu itu yang nanya. Qana'atul qalb. Orang kalau mengingat tentang hisab, dia akan puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang ketiga, yaitu nasyatul ibadah, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini habis waktu, ini baru muqaddimah kajian. Belum kajian, silakan azan dulu ya. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, saya mohon izin untuk melanjutkan, nanti baru kita salat isya. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Yang terakhir dan bukan yang paling akhir urgensi dari tema ini, yaitu seorang ketika belajar secara mendetil tentang perkara hisab, maka dia akan bisa mempersiapkan diri saat kelak berhadapan dengan hisab tersebut. Semakin dia di atas ilmu tentang hisab, maka semakin dia akan bisa mempersiapkan diri apa saja yang dihisab. Apakah buku catatan amalnya, apakah ucapannya, apakah perbuatannya, siapa saja yang dihisab, siapa saja yang tidak dihisab. Maka jika dia di atas ilmu pengetahuan tentang hisab, dia akan bisa mempersiapkan diri untuk perkara hisab kelak di hari kiamat. Kita masuk kepada tema kita. Poin pertama adalah pengertian hisab. Disebutkan oleh para ulama bahasa, aslul hisab artinya adalah, asal hisab artinya yadullu alal add, yaitu menunjukkan kepada jumlah bilangan. Arti hisab artinya yadullu alal add, menunjukkan kepada jumlah bilangan atau hitungan, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Maqayisil Lughah yang ditulis oleh Imam Ibnu Faris rahimahullah. Adapun hisab secara istilah syariat, nah ini penting. Perhatikan baik-baik, hisab secara istilah syariat disebutkan oleh Imam As-Saffarini di dalam kitab Lawami'ul Anwar, yaitu ta'rifullah azza wa jalla al-khalaiqa maqadir al-jazai ala a'malihim wa tadhkiruhu iyyahum ma qad nasuhu min dhalik. Allah mengingatkan kepada makhluk-makhluknya amalan-amalan mereka yang sudah mereka lupakan, dan Allah mengingatkan pahala-pahala atas amalan-amalan tersebut. Allah mengingatkan. Jadi proses hisab itu hanya sekedar mengingatkan. Seperti yang saya sebutkan tadi dalam hadis riwayat Muslim,
Allah mendekat kepada seorang hamba, kemudian Allah menutupi hamba tersebut, tidak ada jarak kecuali antara Allah dengan hamba tersebut. Kemudian Allah mengatakan, "Ya fulan, ata'rifu dzamba kadza?" Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Si fulan mengatakan, "Bala ya Rabb." Iya wahai Rabbku. "Ya fulan, ta'rifu dzamba kadza?" Tahu enggak ini dosamu? Iya wahai Rabbku. Tahu enggak ini dosamu? Iya wahai Rabbku. Sampai disebutkan dalam hadis itu, hatta idza qarrarahu bidzunubi, sampai jika dia menyatakan, mengakui seluruh dosa-dosanya, wa ra'a nafsahu annahu halak, dan dia mengira pasti dirinya binasa, karena semuanya ketahuan. Semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hisab. Allah mengingatkan kembali amalan-amalan hamba yang sudah mereka lupakan. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, beliau mengatakan annal bariya subhanahu yu'addidu 'alal khalqi a'malahum min ihsanin wa isa'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan, menghitung-hitung amalan-amalan hambanya, baik yang baik ataupun yang buruk. Thumma yuqabilul ba'dha bil ba'd. Kemudian Allah bandingkan satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada yang tertinggal, akan diperlihatkan semua. Makanya salah satu hal yang menarik saat seseorang kecanduan maksiat, jangan lihat orang lain ya, lihat diri sendiri. Saat kecanduan maksiat, maka ingat baik-baik, hati-hati kamu dihisab nanti. Maksud dihisab, Allah akan memperlihatkan itu, apa yang telah kita amalkan. Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah, beliau mengatakan ittila'ul ibadi ala a'malihim yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan amalan-amalan hambanya pada hari kiamat. Itulah hisab. Ya, siapkan apa yang sudah kita tonton, apa yang sudah kita ucapkan, apa yang sudah kita gerakkan dengan tangan kita, tanda tangan yang menunjukkan kepalsuan, penipuan, siapkan. Kaki-kaki yang berjalan ke tempat yang maksiat, siapkan. Itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Kemudian poin yang kedua, hisab adalah akidah seorang muslim yang berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul, serta ijma' para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ini yang saya katakan tadi. Perkara hisab tidak ada niqash, dialog di dalamnya. Kami kaum muslimin meyakini seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa hisab atas amal, Allah memperlihatkan amalan-amalan, kemudian Allah memberikan pahala atas amal saleh, kemudian memberikan siksa atas amal buruk. Itu adalah sebuah keyakinan dalam qalbu kami tanpa ada keraguan di dalamnya sedikit pun, berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis Rasul, dan ijma'. Kalau ada manusia-manusia yang tidak tahu diri mengobok-obok syariat Islam dengan bahasa yang indah, pemikiran yang dikira menawan orang, maka jangan percaya dan tidak perlu didebat orang tersebut. Qalu salama, ucapkan selamat tinggal. Karena tidak perlu kita berdebat di dalam perkara yang merupakan pondasi dasar keyakinan seorang muslim, bahwa
Ada hisab kelak di hari kiamat. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 4, "Wattaqullah innallaha sari'ul hisab." Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha cepat hisabnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hisab. Surah Al-Kahfi ayat 49. Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Alangkah celakanya kami. Mengapa buku catatan amal ini tidak menyisakan perbuatan yang kecil dan besar kecuali sudah tertulis, dihisab kelak di hari kiamat, diperlihatkan. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan, silahkan bermaksiat asalkan kamu bisa mengelak kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu mustahil. Silahkan bermaksiat asalkan jangan di bumi Allah, dan itu mustahil. Silahkan bermaksiat asalkan jangan pernah tertulis di dalam kitab catatan amal kalian, dan itu mustahil. Wajadu ma'amilu hadiran. Mereka mendapati apa yang telah mereka perbuat hadir di hadapan. Hadir di hadapan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Dalil yang lain surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 9. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Adapun siapa saja yang diberikan buku catatan amalnya dari arah kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Apa arti hisab? Allah memperlihatkan amal hamba. Itulah arti hisab. Ini dalil dari Al-Quran tentang adanya hisab dan keyakinan tentang hisab. Dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini menarik, subhanallah. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man husiba yaumal qiyamah udzib." Siapa yang dihisab di hari kiamat pasti dia disiksa. Subhanallah. Kok bisa? Siapa yang dihisab di hari kiamat pasti tidak disiksa. Padahal tadi Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Yang diberi buku catatan amal dari kanan akan dihisab dengan hisab yang mudah. Tapi Rasul SAW bersabda, siapa yang dihisab pasti disiksa. Berarti target kita, cita-cita kita tanpa hisab. Di sini letak indahnya masuk surga tanpa hisab. Kalau saya tanya antum, mau nggak masuk surga tanpa hisab? Mau. Kenapa? Nggak tahu. Karena nggak pernah merasakan. Salah satu ilmunya ini, karena yang dihisab pasti disiksa. Dan itu dipertanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kata Aisyah, "Alaysa qad qala Allah azza wa jalla fasawfa yuhasabu hisaban yasira?" Wahai Allah, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah berfirman, maka kami akan hisab dia dengan hisab yang mudah. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laisa dzakal hisab. Laisa dzakil hisab. Innama dzakil 'ard man nuqishal hisaba yaumal qiyamah 'udzib. Yang artinya bukan yang dimaksud dalam ayat tadi, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang diberikan buku catatan dari kanannya dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Bukan itu yang hisab itu bukan hisab yang dimaksud. Hisab itu adalah memperlihatkan amalan. Memperlihatkan amalan. Tetapi yang benar-benar dihisab, diteliti pada hari kiamat pasti binasa. Di situ indahnya masuk surga tanpa hisab. Maka bercita-citalah para ikhwan.
Saya sering mengatakan di hari-hari ini, cita-cita tertinggi seorang muslim masuk surga. Surganya surga Firdaus. Masuknya tanpa hisab dan tanpa azab. Di surga bisa melihat wajah Allah dengan penuh kelezatan dan mendapatkan ridha Allah. Setelahnya tidak ada kemurkaan sama sekali. Kemudian berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul, para nabi, para sahabat, orang tua, anak dan istri serta seluruh kerabat. Ustadz, banyak banget cita-citanya. Bodoh amat. Itu cita-cita seorang muslim paling tertinggi. Harus bercita-cita demikian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang menunjukkan bahwa adanya hisab. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu. Ini dalil yang menunjukkan juga adanya hisab. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani yakrahuhuma ibnu Adam." Dua perkara yang sangat dibenci oleh anak manusia. Yang pertama, al-maut, kematian. Sangat dibenci oleh manusia, terutama yang sudah berumur lanjut. Makanya kalau sudah berumur lanjut banyak obat karena tidak suka mati. Wal mautu khairun lil mu'min minal fitnah. Padahal kematian lebih baik bagi orang beriman daripada terjerumus kepada fitnah, kegentingan yang menghantarkan kepada kehancuran, apalagi di zaman sekarang. Wa yakrahu qillatal mal. Yang kedua, benci dengan minimnya harta. Wa qillatul mal aqallu lil hisab. Sedangkan padahal minimnya harta lebih sedikit hisabnya. Seperti yang saya ceritakan. Ashabul jiddi mahbusun. Rasulullah SAW berdiri di pintu surga, melihat penghuni surga yang paling terbanyak adalah orang-orang fakir. Lalu orang kaya kemana? Orang kaya tertahan. Kenapa? Bukan tidak masuk surga. Banyak pertanyaan. Hisabnya banyak. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapat dan untuk apa dia gunakan harta tersebut. Ini dalil yang menunjukkan bahwa adanya hisab. Kemudian para ulama berijma tentang adanya hisab. Jadi siapa yang menolak tentang hisab, maka dia berhak untuk kita keluarkan dari Islam. Ingat tuh baik-baik. Tidak ada kata dispensasi yang menolak keyakinan adanya hisab setelah iqamatul hujjah. Kemudian kita hilangkan penghalang-penghalang untuk mengkafirkannya, berhak untuk dikafirkan. Karena ini akidah yang tidak ada dialog di dalamnya. Akidah yang cuma kita dengar, kemudian kita berusaha memahaminya, lalu kita jadikan keyakinan dalam kalbu kita tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Taib, saya tanya dulu nih. Ini lanjut ya? Lanjut ya. Taib. Sampai jam berapa? 12. Karena masih panjang pembicaraannya. Taib. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini poin penting. Prinsip-prinsip dasar di dalam hisab di hari kiamat. Subhanallah. Prinsip-prinsip dasar di dalam hisab di hari kiamat yang akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, prinsip keadilan yang maha sempurna dengan arti kesempurnaan yang sempurna. Tidak ada kezaliman sedikit pun di dalam hisab. Tidak ada kezaliman sedikit pun di dalam hisab. Dalam surah Al-Baqarah ayat 281 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun."
Kemudian setiap jiwa akan diberikan pahalanya secara sempurna atau balasannya secara sempurna di hari kiamat, dan mereka tidak dizalimi. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, atau berkata Imam Al-Baydhawi di dalam kitabnya Tafsirul Baydhawi, binaqsi thawabin wa tad'ifi iqab. Allah tidak akan menzalimi dengan mengurangi pahala atau melipatkan dosa, melipatkan hukuman. Tidak akan terzalimi. Dan ada perkara yang menarik para ikhwah. Subhanallah. Orang kalau memikirkan hisab, dia tidak akan takut hilang pahalanya. Dan kalau sudah tidak takut hilang pahala, dia tidak peduli orang memuji dia atau tidak, melihat amalannya atau tidak. Dia tidak peduli posting di media sosial atau tidak. Kenapa? Karena salah satu prinsip dasar, kaidah dasar yang Allah tegakkan di hari kiamat tentang hisab adalah tidak ada kezaliman. Yang menuntut, prinsip ini menuntut, melazimkan bahwa semua akan diberikan pahala. Manusia memujinya di dunia atau tidak memujinya, pasti sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin ikhlas. Karena konsep ikhlas, semakin rahasia, semakin ikhlas. Sebagian orang kan, wah ini kalau nggak ketahuan orang, nanti dikira nggak nyumbang saya nih. Ya akhi, ketahui baik-baik, innallaha la yudhi'u imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan amalan iman kalian. Kenapa? Karena salah satu pemandangan hisab yang akan Allah tegakkan kelak, keadilan yang maha sempurna. Mau dipuji manusia, dicela manusia, direndahkan manusia, dianggap. Kan kita itu paling sedih, Pak. Itu memang tabiat kolbu kita. Jangankan kepada orang lain, jangankan kepada kita. Kita melihat orang lain saja tertindas, itu kita tidak suka. Itu sifat dasar manusia. Misalkan nih, bapak ini ahli sedekah, lalu ada yang mencelanya. Mana sedekahmu? Padahal dia yang bangun Masjid Abdurrahman bin Auf. Tapi kemudian dilecehkan orang. Kita yang melihatnya itu gemas gitu. Ente kok nggak tahu ini dia penyumbang tetap. Kita, apalagi yang dituduh kita. Sudah capek-capek berkeringat, keluar darah, keluar waktu, kemudian dia tidak dituduh tidak berkorban. Ya. Dituduh tidak memperjuangkan Islam, itu kan sakit sekali. Maka biarkan, enggak usah diladeni. Tidak usah kemudian enggak, ini harus diberitahu nih. Biar dia tahu. Nah kan sering begitu tuh. Ini harus diberitahu nih, biar dia tahu. Saya seperti ini bukan untuk ujub. Wah itu ujub sudah tuh. Ini tujuannya hanya sekedar memberitahu aja deh. Biar dia tahu dengan siapa dia berbicara. Mantap. Ya. Maka sudah diam saja. Yang mencela silahkan mencela. Yang menghina silahkan menghina. Innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Kenapa? Hisab tegak dengan prinsip adil tanpa kezaliman sedikit pun. Ini indahnya prinsip ini para ikhwah. Kemudian kalau orang berpikir tentang prinsip ini juga, maka dia akan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Mudah memaafkan. Kenapa demikian? Karena yang dia kejar adalah ridha Allah, bukan
bukan bagaimana dia mendapatkan hak dia dari orang lain. Kan begini Pak, contoh ya, biar kita mudah memahami apa yang saya maksud. Ada orang kadang-kadang menghutangi orang lain, lalu nggak dibayar. Lalu si yang menghutangi diam aja. Aku menang wae, tapi nanti kelak lihat di akhirat tak tuntut koe. Ada tuh manusia begitu, ada tuh. Dia di dunia aman-aman aja, tapi di dalam kalbunya penuh dengan rasa balas dendam. Beda dengan potret yang kedua, dia tahu hisab, maka dia katakan, saya nggak akan nuntut, saya maafkan dia. Dan memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut di akhirat. Ingat baik-baik, yang hadir di sini termasuk saya di dalamnya, yang pendendam dalam masalah apapun, memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut di akhirat. Apa dalilnya Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Rabb kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sifat paling dominan dari orang bertakwa adalah yang bersedekah di dalam keadaan susah dan di dalam keadaan lapang, yang menahan amarah, memaafkan manusia. Adapun yang menuntut balas di akhirat, dia akan dapat pahalanya. Karena hisab dibangun di atas keadilan, dia akan dapat pahalanya. Tapi belum ada jaminan. Jaminan apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin akan dapat transferan pahala sebagai tidak ada bentuk kezaliman di akhirat kelak. Nah, ini adalah prinsip dasar pertama. Prinsip dasar yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu semua amal saleh akan dilipatkan pahalanya, dan semua amal baik tidak akan dilipatkan siksanya. Dan ini salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin ditanya di Semarang, Ustadz, ya pertanyaan ibu-ibu kadang begitu ya, Bapak, menguras emosi dan perasaan gitu ya. Ustadz, di masa sebelum mengenal dakwah sunnah, atau disebut oleh sebagian orang masa jahiliyah, tetapi guru saya Ustadz Al-Fadhil Dr. Muhammad Arifin Badri kadang-kadang tidak setuju dengan istilah masa jahiliyah. Ustadz, dulu di masa sebelum mengenal dakwah sunnah, masa jahiliyah, berzinalah seorang perempuan dengan seorang lelaki. Lalu di masa berzina kemudian hamil, di masa hamil lalu menikah. Keluarlah seorang anak yang tidak tahu dosa dua orang tuanya. Apakah si anak tersebut tetap tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang berzina ini? Lalu setelah itu laki-laki dan perempuan ini menikah dengan secara sah setelah melahirkan anak yang pertama. Apakah adik-adiknya yang sekarang penghafal Quran, lihat menguras emosi kan, penghafal Quran 2, maka apakah mereka tidak bisa mendoakan orang tuanya yang sudah berzina tadi? Kita katakan tetap bisa. Yang penting orang tuanya telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berhadapan dengan Allah yang pemurahnya seperti ini. Salah satu prinsip hisab di hari kiamat, semua hasanat tudha'af dan semua sayyiat
tuktabu sayyi'atun wahidah. Semua amal saleh pasti dilipatkan pahalanya. Semua dosa hanya tertulis satu. Itu pun kalau ditobati maka dihapus siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini indahnya hisab. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kita berhadapan dengan Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita berhadapan dengan Allah At-Tawwab, Al-Ghafur, yang menginginkan kita bertobat setelah maksiat. Jangan pernah putus asa. Apapun dosamu, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat pahala dari kebaikan tersebut. 10 kali lipat pahala dari kebaikan tersebut. Dalam ayat yang lain, surat An-Naml ayat 89, man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha. Siapa yang datang dengan kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik dari kebaikan tersebut. Itu janji Allah dan Allah tidak akan pernah mungkir janji. Maka, tapi ada pemandangan menarik. Saya dapat faedah ini dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Kalau begitu Ustadz, semestinya setiap muslim pasti selamat di sisi Allah. Karena satu amal soleh berlipat 10. Bahkan dalam riwayat yang lain dilipatkan dari 700 untuk khusus untuk sedekah. Kemudian dilipatkan berlipat-lipat tanpa batas. Semestinya pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Sebanyak apapun dosa orang itu pasti pahalanya lebih banyak. Pertanyaan timbul, mengapa ketika ditimbangan tetap berat dosanya dibandingkan pahalanya? Siapa yang menjawab? Saya kasih hadiah. Paham pertanyaan saya? Secara hitungan matematik semestinya pahala lebih banyak bagaimanapun si pendosa ini, selama dia bukan musyrik, kafir atau munafik akbar, pasti pahalanya lebih besar dibandingkan dosanya. Kenapa? Karena dilipatkan. Tetapi nanti di hari kiamat ada orang yang pahalanya lebih ringan, dosanya lebih berat. Apa sebabnya? Yang menjawab saya kasih hadiah. Nah, ada hadiah enggak? Nah, ada hadiah insyaallah. Kualitas amal. Enggak. Yang tengahnya. Jazakallahu khairan. Hati-hati amalan-amalan penghapus pahala. Dan salah satu penghapus pahala yang sangat dahsyat adalah riya, yang di zaman sekarang sangat sulit untuk jauh darinya. Dan banyak penghapus-penghapus pahala. Hati-hati. Nah, kemudian kita masuk kepada poin yang selanjutnya. Kapan terjadinya hisab? Ini poin hanya sebatas pengetahuan. Tidak terlalu kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kapan terjadinya hisab? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadinya hisab adalah dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, fa idza waqafa an-nasu ala a'malihim min as-suhuf allati yu'tunaha ba'da al-ba'ts husibu 'alayha. Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Tadhkirah bi Ahwal Maut wa Umul Akhirah, beliau mengatakan, jika manusia diberdirikan untuk menerima buku catatan-catatan amal mereka, setelah mereka dapat, maka kemudian mereka dihisab. Berarti hisab setelah mendapatkan buku catatan amal. Dan inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Insyiqaq
ayat 7 sampai 10. Fa amma man utiya kitabah biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Adapun yang diberikan kitabnya dari kanannya akan dihisab dengan hisab yang mudah dan dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan senang gembira. Yang diberi kitabnya dari kirinya atau dari belakang punggungnya, jadi dia ngambilnya begini, maka dia akan mengeluh dengan keluhan yang sangat pedih. Yang menunjukkan bahwa hisab terjadi setelah pemberian buku catatan amal. Nah, ini yang lebih penting. Apa yang akan dihisab atas seorang hamba? Apa yang akan dihisab atas seorang hamba? Yang pertama, tentang akidah. Tentang akidah. Yaitu madza kuntum ta'budun. Pertanyaan itu yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian ibadahi? Siapa yang kalian ibadahi? Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 93. Makanya jaga akidah baik-baik di saat gempuran-gempuran tentang akidah begitu dahsyat di media sosial. Saya berpesan Bapak Ibu, yang tidak sanggup menerima syubhat, maka berhenti dari media sosial. Yang tidak sanggup menerima syubhat, berhenti main media sosial. Wallahi dahsyat. Berkata Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Muhammad Husain, kita di zaman yang keburukan tersebar lebih dahsyat daripada zaman apapun. Kenapa? Karena orang bisa menyebarkan keburukan dengan begitu mudahnya tanpa ada keberatan sedikit pun. Dan kaum muslimin bisa mengakses keburukan itu dengan begitu mudahnya. Ini bagi orang tua. Anda sangat, dan terutama orang tua laki-laki, sang bapak atau keluarga laki-laki, kakak, adik laki-laki, anak laki-laki, paman, bapak, semuanya yang paling bertanggung jawab atas keluarga perempuannya. Hati-hati dengan media sosial. Sudah begitu banyak orang-orang yang terkena syubhat akidah, akhirnya menuju kekufuran dan kesyirikan. Maka Allah berfirman, wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Dikatakan kepada mereka kelak, mana yang kalian ibadahi? Itu pertanyaan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian ibadahi? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang akan dihisab di hari kiamat adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba saat dia hidup di dunia. Semua amalan akan dihisab, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hijr ayat 92-93, "Fa wa rabbik lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Allah Rabbmu, sungguh kami akan benar-benar. Di situ ada lamut taukid, ada nunut taukid. Sungguh kami akan benar-benar bertanya kepada mereka seluruhnya apa yang telah mereka lakukan. Semua amal akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan amalan tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah." Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya, dia habiskan untuk apa? Tentang ilmunya dia amalkan pada apa?
tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. Tentang anggota tubuhnya, dia gunakan untuk apa. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga yang akan ditanya adalah seluruh nikmat yang sudah dirasakan oleh seorang hamba. Jadi menarik ini kajian. Saya tadi di mobil saya tanya ke kawan-kawan yang menjemput saya dari Semarang. Kita kajiannya apa di Maba? Dahsyatnya hisab di hari kiamat. Habis itu saya bertanya itu setelah saya makan kenyang. Ya Allah, ini yang ditanya ini. Karena semua nikmat akan ditanya. Semua nikmat akan ditanya. Lihat, Allah berfirman dalam surah At-Takatsur ayat 8. "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian akan benar-benar ditanya kelak pada hari kiamat tentang nikmat. Kata Imam Mujahid bin Jabr, ahli tafsir di generasi tabi'i. Dan para ulama mengatakan, فَإِذَا جَاءَكَ عَنْ مُجَاهِدْ فَحَسْبُكَ. Jika telah datang tafsiran dari Imam Mujahid, cukup bagimu. Itu tafsiran yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, عَنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ لَذَّةِ الدُّنْيَا. Nikmat yang dimaksud adalah segala sesuatu dari kelezatan dunia. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada ikhwah, ada kisah menarik yang terjadi antara Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah. Fudail ibn Iyad disebut sebagai Abidul Haramain, ahli ibadah dua tanah suci. Al-Fudail ibn Iyad seorang tabi'i. Beliau waktu itu bertemu dengan seorang yang sudah berumur 60-an tahun. Perhatikan ini bapak-bapak saya, paman-paman saya, kakek-kakek saya. Kemudian beliau bertanya kepada orang tersebut, "Kam umruk?" Berapa umurmu? Kemudian orang tersebut menjawab, "Sittuna sana." 60 tahun. Lalu Fudail ibn Iyad rahimahullah berkata, "Idzan anta mundu sittina sana tasiru ilallah." Kalau begitu sebenarnya engkau dari mulai 60 tahun yang lalu terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuju kematian. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Atas ucapan itu, orang itu menanggapi dengan ucapan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kita ini milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Fudail ibn Iyad bertanya, "Ma tafsiru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un?" Tahukah engkau apa tafsiran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang barusan engkau baca? Kemudian orang tersebut mengatakan, "Fassir lana ya Aba Ali." Tafsirkan kami wahai Abu Ali, wahai Fudail ibn Iyad. Karena beliau seorang tabi'i. Kemudian beliau mengatakan, "Inna lillahi 'abdun wa inna ilaihi raji'un muhasabun." Kita ini adalah hamba Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah untuk dihisab. Orang ini langsung mengatakan, "Famal hilah." Ini bagi yang berumur sudah 40-an ke atas ya. Orang-orang semisal dengan saya, paman saya, kemudian kakak saya, paman saya, kemudian juga kakek-kakek saya yang hadir seperti di sini. Famal hilah. Beliau mengatakan, lalu apa solusinya? Mengapa beliau bertanya begitu? Apa solusinya? Saya sudah berumur 60 tahun. Semuanya tercampur. Ucapan sudah tidak terjaga. Berapa banyak yang sudah dusta yang sudah kita katakan. Berapa banyak ucapan ribah yang kita katakan. Semuanya sudah tercampur. Mata, berapa banyak yang haram kita tontonkan dengan mata ini. Telinga, berapa banyak hal-hal yang haram kita dengar. Malhilah. Apa? Apa solusinya? Mungkin yang belasan tahun masih enak dia mengingat dosa. Yang 20-an tahun masih ingat dia mengingat dosa, terutama dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa kecil dengan amal saleh terhapus. Tapi yang sudah umur puluhan tahun, 60 tahun, malhilah. Apa hilah? Ini amalannya, perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, ahsin fima baqi
yughfar laka ma qad salam. Perbaiki sisa hidupmu. Niscaya dosa-dosamu yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki sisa hidup. Dari mulai 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa Ramadan, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, perbaiki sisa-sisa hidup. Maka yughfar laka ma qad salam. Diampuni dosamu yang telah lalu. Itu solusi bagi orang-orang yang sudah sulit untuk menghitung-hitung dosanya. Nah ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu 'abdu yaumal qiyamati minan na'im an yuqal alam nusihha laka jismak wa nurawwika minal ma'il barid." Ini akhir. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, yang pertama kali akan dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat dari nikmat adalah dikatakan kepada kita, bukankah kami telah mensehatkan badanmu? Lalu kesehatan yang engkau gunakan untuk apa? Seperti yang sudah saya ungkap di awal tadi. Ya laitani, ya laitani. Wahai, alangkah menyesalnya aku. Ya laitani, ingat itu. Kapan kita sudah mulai lalai dengan perintah, kemudian semangat bermaksiat, ucapkan, ya laitani. Jangan sampai aku menyesal kelak. Keasikan, nonton media sosial, keasikan bermaksiat, ya laitani. Alangkah menyesalnya aku. Coba bayangkan Pak. Orang yang belasan tahun, sekarang adik-adik saya mungkin ada umur 15 tahun, 17 tahun. Hafal dek, 1 ayat 1 hari. 1 ayat dari Al-Quran 1 hari. Dan tidak sulit. Niscaya nanti umur 40-an selesai tanpa harus masuk ma'at tahfidz. Dan tidak sulit menghafal 1 ayat 1 hari. Nun. 1 ayat 1 hari. Nun. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan asy-syabab zamanus syuyukh mir'atus syabab. Masa tua adalah cerminan dari masa muda. Yang suka hal-hal yang haram sehingga terbiasa, begitu dia akan lalui nanti hari-harinya. Tapi yang suka sholat, suka ibadah di malam hari di masa muda, ya. Teman saya yang saya baru ceritakan, beliau sedang berhaji, Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin. Beliau mengatakan, Din, beramal Din. Sebelum tua, Ana melihat di sini orang-orang tua capek beramal. Mau sujud, bungkuk. Ada, kemarin saya sholat di kota Semarang. Imam, saya praktekkan ya. Imam, mau sawu sufufaku. Sudah suaranya gemetar. Sawu sufufaku. Kemudian mau balik menjadi harus begitu. Sekarang yang muda, gunakan sholat baik-baik. Perbanyak sholat. Gunakan sholat malam. Sebelum ada kata nanti, ya laitani. Nah ini kira-kira para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah mudah-mudahan yang disampaikan adalah bermanfaat, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk ke dalam pertanyaan. Bagaimana hisab kita di waktu muda, yang mana dulu di waktu muda kita belum belajar agama dan masih banyak syubhat? Jawabannya adalah apa tadi? Ahsin fima baqi yughfar laka ma qad salam.
perbaiki yang masih tersisa dari umur ini. Niscaya yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya, kiranya 1 detik lagi malaikat meniup sangkakala, tiupan sangkakala yang dengannya kemudian hancur dunia, maka tanamlah tanaman sebagai bentuk sebuah kebaikan, tanamlah itu. Perbaiki sisa hidup. Allah tidak akan mengurusi yang telah lalu, tetapi bagaimana sisa hidup kita perbaiki untuk menghapuskan dosa yang telah lalu. Jangan terlalu dijadikan sebuah ham, kegelisahan. Saat saya dulu berbuat zalim, saya dulu berbuat ini, maka perbaiki. Perbaiki untuk kehidupan setelah yang telah lalu. Walaupun, perhatikan, walaupun berkaitan dengan hak orang lain. Ustaz, saya pernah menggibah, Ustaz, saya pernah berhutang, orangnya sekarang nggak tahu di mana, maka perbaikilah. Perbaikilah kehidupan di hari-hari sisa kita ini sebelum malaikat maut menjemput kita. Tapi ingat, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Kematian tidak berbau. Malaikat tidak akan minta izin sebelum mencabut nyawa kita. Wallahu a'lam. Pada masa Rasulullah SAW di Mekah, ayat-ayat yang didakwahkan sebagian besar diantaranya adalah tentang hari hisab. Namun kenapa kebanyakan kaum Quraisy pada saat itu mereka mendustakan hari hisab dan kebangkitan? Karena mereka tidak percaya dengan gaib. Karena mereka tidak percaya dengan hal gaib. Itu satu. Yang kedua, karena mereka mabuk dunia. Orang biasanya kalau terlalu mendewakan dunia, malas untuk berpikir hisab. Antar aja deh. Kata anak-anak muda di zaman sekarang, have fun aja sekarang. Nikmati. Nanti ada waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak berpikir demikian? Sudahlah, nikmati. Kita mau dugem, mau khamr, mau judi, mau pacaran, mau zina sebelum nikah, dan seterusnya. Nikmati aja sekarang. Kalau kita masih muda, nanti ada pada waktunya. Iya, ada pada waktunya malaikat menunggu di depan pintu rumahmu untuk dicabut nyawa. Wallahu a'lam. Apa perbedaan siksa kubur dengan siksa setelah kiamat? Perbedaannya adalah siksa kubur terbatas hanya saat disiksa kubur. Dan siksa kiamat bisa jadi selama-lamanya jika disebabkan karena kekufuran. Dan siksa kubur adalah terbatas. Tidak sedahsyat disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan siksa kubur adalah bukti awal seseorang itu penghuni neraka. Kecuali yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalbu baik, maka akan baik ibadah lahirnya. Bagaimana kiat memperbaiki hati yang sakit? Apakah kita bisa memperbaiki kalbu dengan memperbaiki ibadah lahir kita? Tidak. Memperbaiki kalbu adalah dengan belajar ibadah kalbu. Belajar ibadah kalbu. Ibadah kalbu diantaranya tawakal, ikhlas, rasa harap, rasa takut, rasa syukur, rasa sabar, rasa ridha. Perbaiki dengan mempelajari bagaimana rasa tawakal. Bagaimana ibadah qalbu khauf, bagaimana ibadah qalbu raja. Maka nanti akan berdampak kepada ibadah lahiriah. Tidak terbalik, ibadah lahiriah kemudian qalbunya menjadi baik. Enggak. Itu terbalik. Makanya keliru kalau ada seorang perempuan ketika dinasihati, jeng, pakai jilbab jeng. Hati-hati, itu hukum Allah, kamu langgar. Maka dia bilang, yang penting kalbunya.
Bagaimana jawabnya? Terbalik jeng. Aturan kolbu itu adalah gambaran dari lahiriah adalah gambaran dari kolbu. Yang tidak berjilbab maka kolbunya rusak. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza salahat, salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb." Jika daging di dalam tubuh tersebut baik, maka anggota lahiriahnya akan baik. Jika daging dalam kolbu tersebut buruk, maka anggota lahiriahnya akan buruk. Daging tersebut adalah qalbu. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengembalikan hak orang lain yang telah saya ambil sedangkan saya malu untuk mengembalikannya? Jawabannya adalah kembalikan melalui orang lain. Yang penting hak orang lain tersampaikan. Mau kita langsung atau tidak kita langsung. Ya, tersampaikan kembali kepadanya. Kembali kepadanya. Kalau seandainya bermasalah, kira-kira bermasalah, maka minta halal dengan cara yang umum. Ya, minta halal dengan cara yang umum. Misalkan nih, ada orang saat dia SMA, dia suka nyuri di warung. Sering 3 tahun kan SMA. Setiap hari nyuri. Wah, itu kalau dikumpulkan sudah banyak. Kemudian dia ingin bertaubat minta halal. Maka dia bilang kepada pemilik toko, "Pak D, saya itu mulai kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA setiap hari nyuri di warung Pak D. Saya minta halal." Kata si Pak D, "Oh, ngoten toh." Ya, maka oke, saya halalkan. Tapi hitung dulu. Ya. Kalau cuma dihitung saja selesai, alhamdulillah. Hitung dulu. Ternyata banyak. Oh, kalau begitu polisi mainannya. Nah, kalau sudah menyulitkan seperti ini, boleh minta halal dengan cara yang umum. Dengan cara yang apa? Yang umum. Pak D, kita sebagai manusia pasti banyak melakukan kesalahan. Kulo minta halal. Maka kata si Pak D, halal nopo niki? Pokoknya minta halal. Urusan kita beres, res. Nah, itu boleh. Ya, tapi jangan dipermudah ya. Kalau ada barang orang wajib dikembalikan. Kalau tidak, karena nanti ada sebenarnya pembicaraan yang belum kita bicarakan, iqtisas al-mazalim, yaitu pengembalian kezaliman-kezaliman. Itu salah satu prinsip dasar kelak di hari hisab. Yang pernah menzalimi harus membayar. Yang pernah terzalimi harus dibayar. Karena tidak ada kezaliman di hari kiamat. Saya seorang pegawai negara dan pernah mengambil harta dari jabatan tanpa hak. Ini banyak yang ngaku piye. Bagaimana saya mengembalikannya sedangkan atasan langsung mengatakan tidak masalah. Tidak boleh para ikhwah, kembalikan. Ya, hadayal ummal ghulul. Hadiah para pekerja adalah ghulul, yaitu harta rampasan perang yang diambil sebelum dibagikan, dan itu dosa besar. Dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan amal saleh. Wajib bertaubat dan dikembalikan kepada yang berhak. Kalau tidak bermasalah nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam. Nasihat tentang bertobat sudah kami sering dengar. Namun praktek bertaubat yang benar bagaimana? Ustadz, jawabannya adalah pertama, taubat harus ikhlas. Murni hanya karena Allah. Bukan kepentingan duniawi walau secuil pun. Yang kedua, menyesal atas perbuatan dosa, yaitu dengan beristighfar. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Yang keempat, tidak melakukan dosa itu lagi, harus putus saat itu juga. Jangan gini, ini 19.50, minta 2 menit ya, 2 menit.
ada seorang yang bekerja dengan pekerjaan yang haram. Kemudian beliau berkata kepada saya, Ustadz, saya alhamdulillah resign dari pekerjaan haram itu. Saya bilang, alhamdulillah, semoga dapat yang lebih baik. Tapi tahun depan. Nah, ini nggak boleh, ini nggak taubat namanya. Tapi tahun depan, ini nggak taubat namanya. Harus sekarang juga. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima adalah seseorang bertaubat di waktu taubat itu diterima. Sebelum nafas di tenggorokan atau sebelum matahari terbit dari barat. Hadza ma nurid an nadrusahu fi hadhihi lailah. Ini yang bisa kita sampaikan. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.